Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Oke, kita lanjut mengenai starting up PLTP. Oke, lanjut di langkah ke-12, yaitu pastikan kondisi suplai uap utama normal. Jadi yang kita pastikan adalah tekanannya, suhunya, dan flow steamnya sesuai kebutuhan unit PLTP nya. Umumnya di PLTP ada yang mereka mengelola dari sistem untuk eksplorasi uapnya itu sendiri, ada yang beli seperti di Kamojang tuh, di PLTP Kamojang Indonesia Power itu uapnya beli dari Pertamina, jadi terima jadi dari Pertamina. Ada Pertamina sendiri punya PGE, dia mengelola uapnya sendiri dan memiliki pembangkitnya sendiri, yaitu di PGE Kamojang, dan kalau nggak salah di daerah Sulawesi Utara juga ada PGE itu. Nah teman-teman, oke lanjut. Setelah kita memastikan kondisi uap itu sudah normal, lanjut ke langkah 13, yaitu warming up steam line. Warming up steam line ini yaitu melakukan pemanasan terhadap pipa utama, bertujuan untuk menghindari water hammer. Barangkali teman-teman belum tahu apa itu water hammer. Jadi water hammer itu semacam dia terjadi ledakan di salah satu pipeline. Itu terjadi pada pipa yang mungkin kekuatannya kurang nih. Jadi ketika tidak dilakukan warming up, maka bisa jadi maksudnya jika uapnya itu langsung dialirkan full, maka bisa jadi water hammer. Jadi dipanasi dulu dengan cara dialirkan sedikit uap, ya sekitar mungkin 2%, 3% dari pembukaan full ya. Itu di warming up sampai air yang berada di dalam pipa utama itu sudah keluar semua. Itu indikasinya berarti warming up steam line udah selesai, dan untuk suhu pipanya sudah mendekati suhu uap masuk ke turbin ya. Biasanya beberapa turbin ada yang 165, ada yang 190 ya, tergantung dari spesifikasi turbin uapnya. Kemudian tujuan warming up yaitu agar tidak terjadi thermal shock, itu terjadi kayak semacam di perubahan suhu dari pipa itu secara signifikan cepat, jadi itu bisa menyebabkan keretakan pada pipa. Jadi bagusnya untuk menjaga lifetime pipa utama itu dipanasi secara perlahan agar kenaikan suhu pipa utama naik secara landai, tidak mengejutkan. Itu disebut thermal shock. Kemudian untuk melakukan warming up steam line, caranya adalah pastikan valve turbin itu pastikan full close, dan buka drain valve. Itu untuk sebagai jalan keluar daripada uap itu untuk memanasi pipa utama. Kemudian tujuan warming up steam line juga memastikan bahwa tidak ada kebocoran daripada pipa utama. Tapi biasanya sih untuk kebocoran itu sudah dipastikan sebelum dilakukan pembangunan commissioning ya, bisa dilakukan saat commissioning. Jadi insya Allah lah, untuk kualitas pipa utama sudah dipastikan oleh unit project. Biasanya seperti unit project bahwa untuk pipa utama ini sudah siap difungsikan. Biasanya pemanasan uap utama itu di prosedurnya dilakukan 2 jam, tapi kondisional ya, ada yang sejam ada. Jadi kita lihat dari
kondisi suhu pipa utama dan tekanan utama. Jika suhunya sesuai spesifikasi tekanan dan suhu uap masuk turbin, maka itu dianggap sudah selesai. Oke. Lanjut, yaitu setelah kita melakukan warming upstream line, kita lakukan start CWP pertama ya, ini cooling water pump ini. Jadi fungsinya ini ya untuk mengalirkan air kondensat dari kondensor ini menuju ke cooling tower untuk didinginkan lalu dikembalikan lagi ke kondensor ya. Karena di PLTP itu untuk sistem pendinginnya sistem tertutup ya, tidak seperti di PLTU. Di PLTU sistem terbuka karena melimpahnya air laut di PLTU, sedangkan di PLTP kebanyakan kan di gunung ya, jadi ngambil dari sungai. Di penggunaannya tidak semelimpah daripada PLTP, jadi sistemnya tertutup. Nah, ini ada dua ya, umumnya di PLTP itu tidak hanya PLTP ya, semua pembangkit biasanya pompa itu ada dua, bertujuan untuk menjaga kehandalan unitnya ya, gitu. Nah, oke. Untuk pengoperasiannya itu masing-masing pembangkit memiliki SOP, tapi secara umum sama ya. Mereka berdasarkan ini kontrol dipakai CWP adalah kontrol PID ya. Kontrol PID, jadi dia berdasarkan level kondensor ini yang diatur gitu. Jadi di sini ada valve ya, ada valve lagi di discharge atau output CWP itu ada valve lagi untuk mengatur atau sebagai keluaran atau sebagai aktuator daripada sistem CWP itu. Jadi menjaga level ini menggunakan discharge valve, dan discharge valve itu umumnya baiknya menggunakan sistem pneumatik ya, karena ada beberapa kelebihan daripada kita menggunakan sistem pneumatik. Tentu kenapa tidak menggunakan sistem hidrolik atau motor, tentu bagi para engineer sudah dipikirkannya. Jadi untuk sistem discharge valve di CWP itu cocoknya pakai sistem pneumatik ya, dengan segala perhitungan mereka. Oke teman-teman, dirasa itu dulu ya, cukup. Nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk langkah ke-15, yaitu membuka main steam valve. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.